Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD). Musibah adalah salah satu rahasia Tuhan yang tidak ada satupun manusia yang dapat memprediksi kedatangannya. Baik ringan maupun berat, suka tidak suka, kita tidak dapat menolak musibah yang memang telah digariskan Tuhan untuk kita. Misalnya saja kecelakaan. Tidak dapat kita prediksi siapa dan kapan kecelakaan itu akan datang. Namun, merupakan kewajiban kita untuk menolong sesama manusia yang terkena musibah. Pengertian dan tujuan PPGD. Dalam kesehariannya, seorang pramuka harus memiliki keterampilan dalam menolong sesama manusia. Sesuai dengan bunyi Desa Dharma Pramuka kelima, rela menolong dan tabah. Maka salah satu hal yang wajib dibekali pada seorang pramuka adalah keterampilan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD). PPGD adalah upaya pertolongan dan perawatan yang diupayakan kepada korban yang mendapatkan musibah, kecelakaan, atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Tujuan dari tindakan PPGD ini diantaranya adalah: yang pertama, mempertahankan korban tetap hidup sembari menunggu bantuan medis datang. 2. Membuat keadaan penderita tetap stabil. 3. Mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan dan rasa cemas seorang korban. 4. Menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Prinsip dasar. Untuk melakukan sebuah tindakan pertolongan pertama, seorang penolong wajib memahami prinsip dasar yang harus dijalankan oleh setiap penolong. Di antaranya adalah: yang pertama, pastikan Anda bukan korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dahulu apakah lokasi kejadian perkara sudah aman atau masih berbahaya. 2. Gunakan metode pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. 3. Gunakan sumber daya yang ada di sekitar lokasi kejadian, baik alat, manusia, maupun sarana pendukung lainnya. 4. Biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, seperti identitas korban, tempat, waktu kejadian, gejala, dan penanganan, dan lain sebagainya. Catatan ini berguna bila penderita mendapatkan rujukan atau pertolongan tambahan dari pihak lain. Seorang penolong, kita harus melakukan penilaian terkait kejadian yang terjadi. Apakah ada bahaya susulan atau ada faktor yang dapat membahayakan keselamatan penolong? Jika penolong sudah dapat memastikan keadaan sudah aman, maka tindakan selanjutnya adalah: yang pertama, memperkenalkan diri bila memungkinkan, nama, organisasi, dan hal-hal penting lainnya. Hal ini sebagai langkah awal yang penting dilakukan. Perkenalan diri kepada orang-orang di sekitar kejadian akan memudahkan penolong. Biasanya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti nyawa korban sudah tidak tertolong. Jangan sampai kita yang berniat untuk menolong malah dikira sebagai pelaku atau berkaitan dengan kejadian yang terjadi. 2. Langkah selanjutnya dengan mengenali kondisi korban dan melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kondisi yang diderita korban. Apakah situasi penderita termasuk kasus trauma atau kasus medis? Jika termasuk kasus trauma, jika mempunyai tanda-tanda yang jelas terlihat atau teraba, misalnya luka bakar, patah tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan gejala medis jika tidak ditemukan tanda-tanda fisik seperti sesak napas, pingsan, dan sebagainya. 3. Periksa respon dengan metode ASNT. Metode ASNT. A. Awas, maksudnya penderita sadar dan mengenali keberadaan lingkungannya. S. Suara, maksudnya penderita hanya menjawab atau bereaksi bila dipanggil atau mendengarkan suara. N. Nyeri, maksudnya penderita hanya merespon terhadap rangsangan nyeri seperti cubitan dan lain-lain. T. Tidak respon, maksudnya penderita tidak respon terhadap rangsangan apapun. Pemeriksaan berkala. Setelah selesai melakukan tindakan, selanjutnya lakukanlah pemeriksaan berkala sesuai dengan berteringannya situasi yang dihadapi. Pada kasus yang berat, diperlukan pemeriksaan berkala selama 5 menit sekali untuk memastikan keadaan korban dari waktu ke waktu hingga pertolongan medis datang. Sedangkan pada kasus yang ringan, bisa dilakukan setiap 15 menit sekali. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, keadaan respon. 2. Periksa kembali jalan napas korban. 3. Nilai kembali pernapasan, frekuensi, dan kualitasnya. 4. Periksa kembali nadi penderita.
5. Nilai kembali keadaan kulit dengan memeriksa suhu, kelembapan, dan kondisinya. 6. Pertahankan komunikasi dengan korban bila korban masih sadar. Cara penanganan situasi gawat darurat yang sering terjadi di lapangan. 1. Tenggelam. Langkah-langkah pertolongan pertama pada orang tenggelam. 1. Cari bantuan. 2. Keluarkan orang tersebut dari air. 3. Periksa pernapasannya. 4. Jika tidak bernapas, cek denyut nadinya. 5. Jika tidak ada denyut nadinya, lakukan CPR. 6. Beri napas buatan. 2. Pingsan. Cara mengatasi orang pingsan. 1. Amankan di tempat. 2. Minta bantuan. 3. Posisikan terlentang. 4. Kendorkan pakaian. 5. Cobalah membangunkannya. 6. Periksa pernapasannya. 7. Biarkan korban beristirahat. 3. Pendarahan. Cara menghentikan pendarahan pada luka. 1. Cuci tangan terlebih dahulu. 2. Lakukan penekanan pada area luka. 3. Mengangkat area luka sedikit ke atas. 4. Bersihkan luka. 5. Tutup luka dengan perban atau kain kasa. 6. Oleskan salep antibiotik. 4. Fraktur atau patah tulang. Pertolongan pertama jika terjadi patah tulang. 1. Berusaha untuk tetap tenang. 2. Jangan mencoba untuk mengembalikan posisi tulang. 3. Tutup luka secara perlahan. 4. Pasanglah papan kayu atau bidai. 5. Angkatlah daerah retak jika memungkinkan. 6. Jangan memberikan korban makanan dan atau minuman. 7. Hubungi tim medis. 5. Gigitan hewan yang berbisa. Cara mengatasi gigitan hewan berbisa. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Jangan banyak bergerak. 3. Letakkan bagian tubuh yang digigit lebih rendah dari tubuh yang lainnya. 4. Bersihkan luka gigitan dan tutup luka gigitan. 5. Longgarkan pakaian dan lepaskan aksesoris. 6. Jangan buang waktu atau segera cari pertolongan medis. 7. Berikan informasi ciri-ciri hewan yang menggigit. 6. Luka bakar. Pertolongan pertama pada luka bakar. 1. Alirkan air. 2. Lepaskan aksesoris. 3. Lidah buaya. 4. Madu. 5. Mengompres dengan air es. 6. Oleskan salep.